Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencari makna, selamat datang kembali di Cerita dan Makna Hidup. Ini adalah episode 81 dalam serial Hati yang Terjaga, sebuah perjalanan menyelami surat Ali Imran, ayat demi ayat, untuk hati yang ingin lebih dekat, lebih jujur, dan lebih hidup. Hari ini, kita masuk ke ayat 21 hingga 40. Ayat-ayat yang bicara tentang bagaimana cahaya bisa ditolak, bagaimana kebenaran bisa dibungkam, dan bagaimana, di tengah semua itu, Allah tetap menjaga benih iman dalam rahim para jiwa pilihan. Episode 81, ketika dunia menyilau, dan imam mulai redup. Surat Ali Imran, ayat 21-40. Sahabat, pernahkah kamu merasa bahwa dunia ini mulai terlalu silau? Bahwa yang bersinar bukan lagi kebenaran, tapi popularitas. Yang didengar bukan hikmah, tapi siapa yang paling lantang bersuara. Di ayat ke-21, Allah berbicara tentang mereka yang membunuh para nabi. Bukan karena nabi itu jahat, tapi karena mereka membawa kebenaran yang menyakitkan ego. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyeru kepada keadilan. Ali Imran, ayat 21. Sahabat, kadang, kebenaran bukan ditolak karena salah, tapi karena terlalu benar untuk diterima oleh hati yang keras. Sahabat, dunia modern tak selalu membenci agama secara terang-terangan. Kadang ia hanya mengemasnya jadi tidak relevan, atau mengubahnya jadi simbol tanpa substansi. Yang dijual adalah identitas, bukan kedekatan. Yang dirayakan adalah tren spiritual, bukan ketundukan sejati. Kini, agama bisa dibingkai dalam filter dan konten pendek, tapi kehilangan makna ketika kamera mati. Teknologi membawa kita lebih cepat, tapi tak selalu lebih dekat pada Allah. Justru, terlalu sering kita lebih akrab dengan notifikasi daripada zikir. Lebih cepat membuka sosial media daripada membuka mushaf. Zaman ini adalah zaman di mana cahaya bisa dibengkokkan jadi citra. Yang tampak islami, bisa saja kosong dari iman. Yang terlihat hebat, belum tentu jujur pada Tuhan. Dan disinilah kita diuji. Apakah kita hanya ingin tampak dekat dengan agama, atau benar-benar ingin kembali dekat dengan Allah? Dan hari ini, pembunuhan itu masih terjadi. Bukan dengan senjata, tapi dengan hinaan, fitnah, atau pengabaian. Sahabat, tapi lihatlah, di antara gelap yang ditebarkan para pengingkar, Allah justru menumbuhkan cahaya dari tempat yang tak disangka. Di ayat ke-33-37, Allah menceritakan keluarga Imran. Keluarga yang mewakafkan anaknya sejak dalam kandungan. Ibu yang berkata, "Sesungguhnya aku menazarkan kepadamu anak yang dalam kandunganku ini sebagai hamba yang sepenuhnya mengabdi." Ali Imran, ayat 35. Bayangkan, di tengah dunia yang menolak cahaya, ada seorang ibu yang bahkan belum tahu anaknya laki-laki atau perempuan. Tapi sudah ikhlas menyerahkannya untuk Allah. Dan ternyata, yang lahir adalah Maryam, seorang perempuan yang kelak menjadi benteng iman di tengah zaman yang sedang menolak segala yang suci. Allah tak butuh banyak orang untuk menjaga cahaya. Cukup satu yang jujur, yang sabar, yang berserah. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrab tempat Maryam, ia dapati rezeki di sisinya. Ali Imran, ayat 37. Dan inilah pelajaran penting.
Siapa yang menjaga kehormatan, akan dijaga Allah dengan karunia yang tak disangka. Siapa yang memurnikan niat, akan dipenuhi dari arah yang tak pernah ia duga. Sahabat, ayat 21-40 adalah potret kontras antara dua dunia. Mereka yang membunuh cahaya, dan mereka yang menumbuhkannya, yang menolak wahyu, dan yang merawatnya bahkan sejak dalam rahim. Mungkin hari ini, kita bukan Maryam, bukan pula Zakaria, tapi mungkin kita sedang dipanggil untuk memilih. Apakah kita ikut dalam hiruk-pikuk dunia yang menolak cahaya, atau diam-diam menjaga nyala kecil dalam dada, dan berkata, "Ya Allah, aku ingin menjadi penjaga cahaya, walau tak sempurna. Tapi aku tak ingin jadi bagian dari yang membunuhnya." Sahabat, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika narasi ini menyentuhmu, tekan like, dan bagikan ke sahabatmu yang sedang berjuang menjaga imannya dalam dunia yang bising. Tulis di komentar, apa pelajaran hatimu dari kisah Maryam dan keluarga Imran? Ikuti terus serial Hati yang Terjaga, karena setiap ayat bukan hanya pesan, tapi panggilan pulang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.